4631. Ketika seseorang tenggelam dalam sesuatu dan tidak dapat melepaskan diri, mereka tidak akan menyadari berlalunya waktu. Yang Kai memasuki kuil semesta untuk bermeditasi dan memahami misterinya, menggunakan pemahamannya sendiri tentang Dao of Space. Bukan saja dia tidak menganggapnya membosankan, dia bahkan menikmatinya. Kuil semesta layak disebut artefak yang sangat kuno. Formasi alam semesta sangat rumit dan mendalam, dan ada banyak aspek baru yang membuat mata Yang Kai bersinar, memungkinkannya untuk mendapatkan beberapa wawasan tentang Dao of Space. Setelah 5 tahun penuh, Yang Kai akhirnya berhasil menyisir seluruh formasi semesta dan menemukan banyak area yang rusak. Area yang rusak ini adalah sisa-sisa arai dan harus diperbaiki untuk mengembalikan fungsi semula. Butuh banyak upaya untuk menyimpulkan hal ini, jadi Yang Kai menghabiskan banyak upaya untuk itu. Setiap kali dia menerobos kemacetan, pencapaiannya di Dao of Space akan meningkat. Namun, tidak peduli betapa dia menikmatinya, hari yang membosankan seperti itu masih membuatnya merasa tertekan dan kesepian. Jika dia tidak memiliki temperamen yang tegas dan stabil, dia mungkin akan menjadi gila. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu, Yang Kai akan keluar dari pengasingan dan beristirahat sebentar, memungkinkannya bekerja lebih efisien. Setiap kali dia keluar dari pengasingan, Jenderal Lapis Baja Emas Orde ke-6 Open Heaven dari Great Battle Heaven akan segera muncul di depannya, mungkin takut dia akan memiliki semacam permintaan. Namun, orang ini adalah orang yang pendiam yang tidak bisa menghasilkan satu kentut pun. Yang Kai pertama kali mencoba mengobrol dengannya, tetapi dia tidak menerima tanggapan apapun. Setelah itu, dia tidak berharap dia menanggapinya. Terkadang, ketika dia dalam suasana hati yang baik, dia dengan santai menggumamkan beberapa kata kepadanya. Terkadang, dia akan berjalan sendirian di kuil semesta yang sunyi, Jenderal Lapis Baja Emas mengikutinya seperti seorang pelayan. Ada juga saat-saat ketika dia akan menginstruksikannya untuk menemukan anggur dan makanan yang enak untuk diminum sendirian. Jenderal Lapis Baja Emas ini tidak pernah mengeluh, dan tidak peduli apa yang diinginkan Yang Kai, dia akan melakukan yang terbaik untuk memuaskannya. Pada awalnya, Yang Kai agak malu, berpikir itu terlalu banyak masalah, tetapi setelah beberapa saat, dia merasa nyaman. Kali ini, Yang Kai memintanya untuk menyiapkan meja makanan dan anggur. Tepat di depan aula utama kuil semesta, Yang Kai dengan santai mengambil balok batu dan duduk, menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Jenderal Lapis Baja Emas berdiri tidak jauh darinya, tubuhnya lurus seperti tombak, matanya bahkan tidak melirik ke samping. Setelah minum beberapa suap anggur, Yang Kai menjadi sangat bersemangat dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah 5 tahun penyelidikan, saya telah menemukan 1135 kekurangan. Setelah 2 tahun dipotong, saya hanya berhasil memperbaiki 7 di antaranya. Pada tingkat ini, dibutuhkan setidaknya 100 tahun untuk sepenuhnya memperbaiki formasi semesta. Petik 2. 100 tahun, tidak terlalu lama atau terlalu pendek. Orang biasa dapat menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja, tetapi bagi para kultivator Open Heaven Stage, itu seperti menjentikkan jari. Kakak Jin. Yang Kai mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Jenderal Lapis Baja Emas. Dia tidak tahu siapa namanya, jadi dia dengan santai memberinya nama keluarga. Pihak lain tidak keberatan, jadi dia terus memanggil, "Aku khawatir aku harus merepotkanmu untuk tinggal di sini bersamaku selama beberapa hari lagi, tapi jangan khawatir, 100 tahun hanya kecepatan normal deduksi. Saya menghabiskan setengah tahun untuk yang pertama, tetapi yang kedua hanya membutuhkan waktu 5 bulan, dan yang ketiga membutuhkan waktu 4 bulan. Di masa depan, itu pasti akan menjadi lebih cepat. Mungkin tidak akan lama." Benar saja, Kakak Jin tetap diam, seperti biasa. Yang Kai menghabiskan teko anggur dan berdiri, berbalik dan berjalan menuju aula utama. "Aku akan melanjutkan pekerjaanku, kamu harus istirahat." Petik 2. Mengapa kamu tidak pergi melihat kuil semesta yang lain? Sebuah suara asing tiba-tiba datang dari belakangnya. Yang Kai menoleh dan menatap Jenderal Lapis Baja Emas dengan kaget, matanya hampir keluar dari rongganya. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan tawa, jadi itu bukan saudara Jin, itu saudari senior Jin. Tidak sampai Jenderal Lapis Baja Emas ini berbicara bahwa Yang Kai menyadari bahwa dia bukan pria yang dia kira, tetapi seorang wanita. Suaranya jernih dan enak di telinga. Dengan suara yang begitu indah, penampilannya tidak bisa terlalu buruk. Namun, setelah berinteraksi dengannya begitu lama, dia tidak pernah membuka mulutnya, dan mengenakan baju besi emas ini, sosoknya cukup mengesankan. Kesan pertama Yang Kai tentang dia adalah bahwa dia adalah seorang pria. Setelah beberapa saat terkejut, Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya, "Saya mengerti maksud kakak senior. Di 3000 dunia,
Ada beberapa kuil semesta yang telah rusak selama bertahun-tahun dan tidak dapat digunakan lagi. Tempat-tempat ini tidak semuanya sama. Jika saya pergi ke tempat lain dan melihat-lihat, mungkin saya tidak perlu menghabiskan upaya apapun untuk mencari cara menyelesaikannya. Lagi pula, tempat ini rusak, jadi ada kemungkinan itu benar-benar utuh di tempat lain. Tetapi jika itu masalahnya, mengapa saya tidak menemukan kuil semesta yang utuh dan mempelajarinya dengan cermat? Dengan cara ini, saya akan memiliki solusi yang jelas untuk setiap area yang rusak. Kakak senior Jin tetap diam. Yang Kai melanjutkan, alasan mengapa saya tidak melakukannya adalah karena jika saya tidak menyimpulkannya sendiri, itu tidak akan ada artinya. Jika saya membabi buta meniru orang-orang kuno, saya hanya akan mengikuti jalan lama orang lain. Jika saya menyimpulkannya sendiri, itu benar-benar milik saya. Dia menganggukkan kepalanya dan tanpa sadar melirik ke arah dada kakak senior Jin. Cahaya dingin melintas saat kakak senior Jin menghunus pedangnya. Yang Kai menciutkan lehernya dan memasuki kuil semesta, suaranya melayang keluar, terima kasih banyak atas keramahan kakak senior. Lain kali saya keluar, saya khawatir saya akan membutuhkan kakak senior untuk menyiapkan beberapa bahan perbaikan. Petik 2. Saat aula utama ditutup, wajah Yang Kai dipenuhi dengan rasa bersalah, diam-diam berpikir bahwa intuisi wanita ini memang tajam. Baru saja, dia hanya memikirkan kata-kata, dada besar dan tidak ada otak, tetapi sekarang dia telah menarik niat membunuh. Seorang wanita yang lahir di Great Battle Heaven benar-benar menakutkan. Namun, apa yang dikatakan kakak senior Jin sebelumnya, bukan karena dia tidak memikirkannya sebelumnya, tetapi dia telah menolaknya. Mengambil jalan lama dari zaman dahulu benar-benar menghemat waktu dan tenaga, tetapi itu tidak memiliki banyak manfaat bagi kemahirannya dalam Dao of Space. Jika dia bisa melihat semua misteri formasi alam semesta terlebih dahulu, itu hanya bisa dikatakan bahwa dia menggunakan batu gunung untuk menyerang batu giok, tetapi jika dia menyimpulkan kekurangannya dan membangun metode untuk menyelesaikannya, keuntungan yang dia dapatkan pasti akan menjadi besar. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana mungkin Yang Kai mau bekerja di sini? Seperti yang dia katakan, dia membutuhkan waktu setengah tahun untuk menyimpulkan solusi untuk kesalahan pertama, tetapi ketika sampai pada kesalahan kedua, dia hanya membutuhkan waktu 5 bulan. Cacat ketiga membutuhkan waktu 4 bulan, dan waktu yang dibutuhkannya untuk menyelesaikannya menjadi lebih pendek. Pada tahap selanjutnya, dia hanya perlu melihat sekilas untuk menyelesaikan banyak kekurangan. Setelah 3 tahun lagi, lebih dari 1000 kekurangan telah sepenuhnya disimpulkan. Yang Kai duduk di tengah formasi semesta, kekuatan dunia melonjak saat dia dengan hati-hati menyisir formasi semesta lengkap yang telah dia bangun. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia keluar. Kakak senior Jin muncul di depannya dalam sekejap. Ekspresi Yang Kai agak lelah, tetapi matanya dipenuhi dengan semangat saat dia menyerahkan slip giok padanya. Kakak senior, tolong siapkan bahan-bahan ini. Petik 2. Kakak senior Jin mengambilnya dan berbalik untuk pergi tanpa bertanya apa-apa. Selama beberapa hari berikutnya, kakak senior Jin tidak terlihat, jelas menyiapkan materi yang diminta Yang Kai. Meskipun kuil alam semesta dari domain besar ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun dan tidak lagi digunakan, masih ada kota bintang, dan meskipun bahan yang dibutuhkan Yang Kai sangat berharga, itu tidak langka. Dengan fondasi Great Battle Heaven, tidak akan butuh waktu lama untuk menemukan mereka. Setelah beristirahat selama beberapa hari dan memulihkan energinya, Yang Kai melintas ke dalam kehampaan, menutup matanya, dan perlahan-lahan meninju dengan tinjunya. 10 tahun meditasi terpencil di kuil semesta untuk memperbaiki kekurangan dalam formasi alam semesta telah memungkinkannya untuk mengambil langkah maju yang besar dalam Dao of Space. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, Yang Kai telah membagi hukum Dao-nya menjadi 10 tingkat yang berbeda, dari yang terendah hingga yang tertinggi. 10 tingkat ini adalah, pengetahuan dangkal, melihat sekilas pintu, memasuki pintu, akrab dengannya, terintegrasi, luar biasa, juara teknis, memuncak, luar biasa, dan mengguncang kuno dan mempesona saat ini. Pembagian semacam ini sangat berbeda dan memiliki pemahaman yang jelas tentang kultivasi seorang kultivator. Yang Kai telah mewariskan divisi ini ke Void Land dan High Heaven Palace. Ketika dia pertama kali mendiskusikan masalah ini dengan Su Linggong, Su Linggong juga memuji klasifikasi Yang Kai dan mengatakan bahwa Yang Kai memiliki kesempatan untuk membuat sistem baru dari kultivasi hukum. Jika metode ini benar-benar dapat dipopulerkan, itu pasti akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Nama Yang Kai pasti akan dicatat dalam catatan sejarah, dan di masa depan, ketika seseorang membandingkan sistem ini dengan kultivasi mereka sendiri, mereka akan menganggapnya sebagai pendiri. Menurut sistem ini,
Space Dao Yang Kai sebelumnya hanya berada di tahap ke-7, yang merupakan juara teknis, tetapi sekarang ia telah mencapai ambang tahap ke-8. Peningkatan Dao of Space Yang Kai juga melahirkan perasaan samar-samar. Saat kedua tinju itu keluar, hukum luar angkasa berfluktuasi dan mendistorsi ruang di sekitarnya. Yang Kai merasa seperti kepompong ulat sutra yang terperangkap di dalam kepompong. Jika dia bisa keluar dari kepompong ini, dia akan berada di dunia yang sama sekali berbeda, tetapi dia masih tidak dapat menembus belenggu terakhir dan sangat tertekan. Sosok emas muncul tidak jauh dari Yang Kai di beberapa titik dan diam-diam mengamati gerakannya. Dari sudut pandang orang luar, gerakan Yang Kai saat ini cukup lucu, tinjunya meninju dengan tidak teratur, terkadang cepat dan terkadang lambat, seolah-olah dia adalah seorang lelaki tua yang berlatih seni bela diri dan mengolah tubuhnya. Namun, pukulan yang tampaknya tidak berbahaya ini mengguncang kehampaan dan mengandung kekuatan tak terbatas. Kakak senior Jin menatap lama sebelum tiba-tiba mengangkat tombak di tangannya. Saat pasukan dunia meletus, dia berubah menjadi aliran cahaya dan dengan keras menusuk ke arah Yang Kai. Dia tidak menunjukkan belas kasihan saat dia berusaha sekuat tenaga, tampaknya ingin membunuh Yang Kai saat dia terganggu. Kekuatan dunia melonjak seperti lautan yang mengamuk, menyebabkan Yang Kai menoleh dan memenuhi tombak yang masuk dengan tinjunya, mengedarkan kekuatan dunia di sekitar tinjunya. Tabrakan tanpa suara terjadi di kehampaan saat dua sosok saling bersilangan. Pakaian Yang Kai langsung robek dan baju besi cerah kakak senior Jin terciprat api. Namun, wanita ini tidak punya niat untuk berhenti. Saat dia berbalik, tombaknya berubah menjadi bayangan tombak yang mengelilingi tubuh Yang Kai, dipenuhi dengan niat membunuh. Yang Kai mundur lagi, tetapi tinjunya masih sama seperti sebelumnya, terkadang cepat dan terkadang lambat, menabrak tombak dengan berbagai tingkat kekuatan, menetralkan serangan sengit pihak lain. Kedua sosok itu terjerat satu sama lain, berubah menjadi gasing berputar yang terbang ribuan kilometer dalam sekejap mata, bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya. 4632. Kakak senior Jin dari surga pertempuran hebat ini jelas bukan kultivator Orde ke-6 yang telah berkultivasi di balik pintu tertutup. Dia sangat mahir dalam Dao of Battle dan jelas telah mengalami banyak pertempuran hidup dan mati. Pada saat ini, ketika dia menyerang dengan kekuatan penuhnya, dia tidak melihat sedikit pun kelemahan dalam ekspresi wanita itu, sebaliknya, dia sangat kuat. Yang Kai terus berubah, dan dia mampu beradaptasi dengan situasi apapun hanya dengan bertahan. Pertempuran sengit berlangsung selama setengah bulan. Pada saat tertentu, mata keruh Yang Kai tiba-tiba menjadi jernih, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Kepompong ulat sutra yang telah terperangkap selama berhari-hari akhirnya berhasil menembus kepompongnya dan menjadi kupu-kupu. Mengulurkan tinjunya, Yang Kai menghadapi tombak yang masuk tanpa niat untuk menghindar, hanya dengan ringan menjentikkan tombak itu 7 atau 8 kali. Pada saat ini, serangan yang tampaknya tidak berdaya ini memiliki efek ajaib. Sosok kakak senior Jin berhenti sejenak, seolah-olah dia tidak dapat mengedarkan ki internalnya, menyebabkan tombak di depan Yang Kai tiba-tiba membeku. Yang Kai tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kakak senior Jin perlahan-lahan menyingkirkan tombaknya, matanya berkedip karena terkejut di balik baju besi emasnya. Terima kasih banyak, kakak senior. Yang Kai menangkupkan tinjunya. Jika bukan karena kakak senior Jin ini menggunakan tubuhnya sebagai batu asah dan menggunakan kekuatan penuhnya dalam setengah bulan ini untuk membantunya menembus kemacetannya selama pertempuran sengit ini, Yang Kai akan membutuhkan beberapa kesempatan untuk meningkatkan Dao of Space-nya. Dan sekarang, dia akhirnya mencapai puncak lapisan ke-8. Tidak hanya itu, ia juga mendapatkan cara baru untuk menghadapi musuhnya. Apa nama kemampuan ilahimu yang tak tahu malu itu? Kakak senior Jin bertanya. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ini bukan kemampuan ilahi, itu hanya penerapan hukum luar angkasa yang dangkal, itu tidak bisa dianggap tidak tahu malu, kan? Petik 2. Kakak senior Jin berkata dengan ringan, mencari aura seseorang, menelusuri kembali ke sumbernya, secara langsung menyerang dunia semesta kecil, menyebabkan dunia semesta bergetar dan menjadi tidak stabil, sehingga sulit untuk melanjutkan. Tetapi jika saya menutup ki internal saya untuk menghentikan pengejaran Anda, bagaimana seseorang dapat menggunakan kekuatan dunia untuk bertarung dengan Anda? Kemampuan bawaan untuk berdiri tak terkalahkan, jika bukan tidak tahu malu, apa itu? Petik 2. Singkatnya, metode pertempuran baru Yang Kai adalah menggunakan hukum luar angkasa untuk secara langsung menyerang dunia alam semesta kecil orang lain. Itulah sebabnya serangan sengit kakak senior Jin yang telah berlangsung selama setengah bulan dengan mudah diselesaikan dengan jentikan jarinya. Di bawah turbulensi alam semesta kecil, bahkan jika kakak senior Jin memiliki keterampilan yang hebat, akan sulit baginya untuk melanjutkan.
Meskipun dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung, begitu Yang Kai menggunakan metode seperti itu, dia akan sepenuhnya ditekan dan akan segera menyerah. Terlebih lagi, dia tidak ingin bertarung dengan Yang Kai dengan kekuatan penuh. Satu-satunya alasan dia mengambil tindakan sebelumnya adalah karena dia melihat bahwa dia bermasalah dan diam-diam membantunya. Dunia alam semesta kecil adalah dasar dari kultivator tahap Open Heaven dan sumber kekuatan mereka. Ketika Yang Kai bertarung dengan Zuo Quanhui, dia ditekan oleh wilayahnya dan ketika dia diserang, dunia semesta kecilnya juga menjadi tidak stabil dan sedikit menderita. Dengan pengalaman ini, Yang Kai dapat memperoleh beberapa wawasan dari pertempuran ini dan memahami metode ini untuk melawan. Seperti yang dikatakan kakak senior Jin, metode ini benar-benar tidak tahu malu. Open Heaven Stage biasa, bahkan jika mereka adalah Open Heaven tingkat tinggi, tidak akan dapat secara langsung menyerang alam semesta kecil musuh, tetapi Yang Kai dapat menggunakan hukum luar angkasa untuk mengunci ki internal musuh dan melacak jejak kekuatan dunia menggunakan hukum luar angkasa sebagai metode, dia bisa menyerang alam semesta kecil musuh. Metode ini misterius dan sulit untuk dipertahankan, tetapi jika dia ingin berhasil menggunakannya, dia membutuhkan sedikit keberuntungan dan kesabaran. Jentikan santai jari Yang Kai telah mematahkan serangan kakak senior Jin, dan dia mengandalkan pertempuran setengah bulan untuk meletakkan fondasi. Bagaimana kamu menemukan metode yang tidak tahu malu seperti itu? Kakak senior Jin menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kata, tak tahu malu, sepertinya tidak bisa keluar, jadi Yang Kai tidak mencoba membela diri dan hanya menjelaskan, ketika saya cukup beruntung untuk menyaksikan segel pemecah dao surgawi ungu, saya terinspirasi olehnya dan bertarung beberapa kali dengan Zuo Quanhui, jadi saya punya beberapa ide tentang cara menerobos hari ini, semuanya berjalan lancar. Petik 2. Ketika dia berada di batas reruntuhan besar, dia telah memasuki tanah tak berumur untuk berpartisipasi dalam perang perebutan roh dan telah disergap oleh seseorang. Orang itu telah mengaktifkan segel pemecah dao, teknik rahasia yang berasal dari surga indah ungu, teknik rahasia yang sangat terkenal. Segel pemecah dao, seperti namanya, adalah kemampuan ilahi yang menargetkan segel dao. Di atas alam kaisar dan di bawah Open Heaven Stage, kekuatan kemampuan ilahi ini sangat menakutkan, karena bagi seorang kultivator di alam ini, segel dao adalah fondasinya. Jika segel dao diserang, kemungkinan besar mereka akan mengalami nasib buruk. Dasar dari tahap Open Heaven adalah alam semesta kecil. Jika dia bisa menggunakan semacam metode untuk secara langsung menargetkan alam semesta kecil, dia secara alami akan bisa mendapatkan keuntungan besar dalam pertempuran. Kakak senior Jin mengangguk sedikit, tidak menahan pujiannya. Ini adalah metode langka untuk mengalahkan yang kuat dengan yang lemah, tapi sayangnya, itu membutuhkan hukum luar angkasa sebagai fondasi, yang lain tidak bisa mempelajarinya. Petik 2. Kakak senior terlalu baik, kata Yang Kai dengan rendah hati. Dengan kekuatan Yang Kai saat ini, dia bisa dikatakan tak terkalahkan di bawah Open Heaven tingkat tinggi, tetapi melawan Open Heaven tingkat tinggi, dia masih belum cukup kuat. Dia juga untuk sementara memperoleh bantuan dari kekuatan Star Boundary untuk mencapai Open Heaven tingkat tinggi, jadi dia sangat menyadari kesenjangan besar antara kekuatan seorang kultivator Open Heaven tingkat tinggi dan Orde ke-6. Sekarang dia memiliki metode ini untuk menghadapi musuh-musuhnya. Jika dia bertemu dengan Open Heaven tingkat tinggi seperti Zuo Quanhui lagi, dia seharusnya tidak berada dalam keadaan yang menyedihkan. Di dunia fana, ada teknik yang disebut mengalahkan sapi melintasi gunung. Teknikmu ini sangat mirip. Yang Kai memakai tongkat ularnya dan menyeringai, terima kasih kakak senior telah memberiku nama ini. Di masa depan, metode ini akan disebut mengalahkan banteng. Yang dipukul bukanlah banteng, tapi alam semesta kecil musuh. Kakak senior Jin tetap diam, tidak tahu seperti apa suasana hatinya. Metode mendalam seperti itu sebenarnya telah dengan santai diberi nama vulgar olehnya, dia tidak tahu apakah dia harus mengatakan itu adalah pemborosan harta. Cincin luar angkasa terbang menuju Yang Kai, dan kakak senior Jin berbalik dan terbang menuju kuil semesta, dengan cepat menghilang. Di dalam ring ada beberapa bahan yang Yang Kai butuhkan untuk dibeli. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, Yang Kai kembali ke kuil semesta untuk memperbaiki formasi semesta. Lebih dari 1000 kekurangan telah disempurnakan olehnya, dan sekarang setelah dia memiliki bahan-bahan ini, dia hanya perlu memperbaikinya selangkah demi selangkah. Proses ini memakan waktu 1 tahun. Setahun kemudian, Yang Kai duduk di tengah formasi semesta dan menunggu dengan tenang. Meskipun dia merasa seharusnya tidak ada masalah dengan perbaikan arai besar, dia masih perlu mengujinya untuk memastikan. Awalnya, dia ingin mengujinya sendiri, tetapi kakak senior Jin telah mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, jadi dia tidak punya pilihan selain membiarkannya pergi.
Yang Kai juga tahu bahwa dia berusaha menghentikannya demi kebaikannya sendiri. Jika formasi semesta benar-benar diperbaiki, itu tidak akan menjadi masalah. Jika ada kesalahan dan dia menggunakan hukum pelarian semesta untuk berteleportasi kembali dari jarak ratusan juta kilometer, ada kemungkinan besar dia akan mengalami semacam kecelakaan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Yang Kai adalah satu-satunya yang dapat memperbaiki formasi alam semesta, jadi bagaimana mungkin kakak senior Jin mengizinkannya mengambil risiko ini? Di sisi lain, dia dingin di luar tetapi hangat di dalam. Yang Kai telah memperhatikan ini sejak terakhir kali dia membantunya menerobos belenggu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, setelah menghabiskan bertahun-tahun bersama, Yang Kai tidak pernah bisa melihat penampilan asli kakak senior Jin di bawah baju besi emasnya. Wanita dari Great Battle Heaven ini selalu mengenakan armornya. Formasi alam semesta tiba-tiba mulai bersinar seperti 1000 kunang-kunang menari di udara, dan fluktuasi hukum luar angkasa mulai berfluktuasi. Ruang tidak jauh di depannya mulai terdistorsi ketika sosok kakak senior Jin tiba-tiba muncul. Setelah beberapa saat, kakak senior Jin mengangguk ke arah Yang Kai, menunjukkan bahwa arai besar telah diperbaiki, dan kemudian berkata, Master Sekte telah menginstruksikan bahwa setelah Anda memperbaiki kuil semesta ini, Anda diizinkan untuk beristirahat selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, kembalilah ke sini, saya akan membawa Anda ke kuil semesta berikutnya. Yang Kai berdiri dan menepuk pantatnya. Tidak perlu, ayo pergi sekarang. Petik 2. Kakak senior Jin terdiam sesaat tetapi tidak mencoba membujuknya. Tunggu sebentar, aku akan mengambil alih pertahanan di sini. Berbalik, dia meninggalkan aula. Beberapa saat kemudian, mereka berdua terbang keluar dari kuil semesta dan menuju gerbang domain di dekatnya. Kakak senior Jin awalnya ingin menggunakan artefak terbangnya untuk bepergian, tetapi Yang Kai tidak mengizinkannya melakukannya. Dengan hukum luar angkasa, Yang Kai tidak perlu bergantung pada artefak apapun untuk bepergian. Sebulan kemudian, mereka berdua melewati lebih dari selusin domain besar dan tiba di kuil semesta yang ditinggalkan. Tempat ini juga dijaga oleh seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6, yang juga merupakan anggota surga pertempuran besar. Jelas, dia berasal dari sekte yang sama dengan kakak senior Jin, jadi setelah pertukaran singkat, Yang Kai berhasil memasuki kuil semesta yang disegel. Dengan pengalaman 10 tahun, efisiensi Yang Kai kali ini lebih tinggi. Hanya butuh waktu kurang dari setengah tahun untuk memilah kekurangan dalam formasi semesta, setengah tahun pengurangan, dan setengah tahun untuk memperbaikinya. Ini bukan pertama kalinya dia melakukannya. Kakak senior Jin kemudian membawanya ke kuil ketiga. Di seluruh 3000 dunia, hanya ada beberapa kuil semesta yang ditinggalkan. Menghitung waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan, di masing-masing kuil semesta, Yang Kai membutuhkan waktu hampir 2 tahun untuk memperbaiki. Dalam perjalanan ke kuil semesta keempat, Yang Kai melewati wilayah Langya dan pergi ke surga Langya untuk mengunjungi Zhang Ruoxi, yang sudah lama tidak dia lihat. Setelah berita tentang pohon dunia Star Boundary menyebar, surga Langya secara alami mengirim muridnya ke tempat orang-orang dari 108 Paradise dan Cave Heaven berkumpul, yang merupakan Star Boundary. Mungkin karena Zhang Ruoxi dan Gupan, utusan asing Orde ke-7 Langya Paradise memiliki sikap yang sangat ramah terhadap Yang Kai. Yang Kai bertanya kepadanya tentang Zhang Ruoxi dan mengetahui bahwa pada saat itu, Ruoxi sedang berkultivasi terpencil, jadi dia tidak bisa menemuinya. Ini membuat Yang Kai agak menyesal. Karena dia melewati Langya Paradise, dia secara alami ingin melihatnya. Tanpa diduga, dia masih belum bisa mencapai tujuannya. Ruoxi telah menembus ke Open Heaven. 2 tahun lalu, dia telah meninggalkan Langya Paradise bersama Gupan dan menuju ke Star Boundary, melewati Yang Kai. Setelah bertanya tentang kelas Ruoxi, Yang Kai mengetahui bahwa itu adalah tahap Open Heaven Orde kelima, seperti yang diharapkan, dan Yang Kai merasa santai. Jika Ruoxi tidak ada di sini dan Gupan juga tidak ada di sini, Yang Kai tidak punya niat untuk tinggal. Di sisi lain, pihak Langya Paradise sangat ramah. Lagi pula, pohon dunia Star Boundary saat ini menjadi pusat perhatian dan 3000 dunia dipenuhi dengan rumor. Sebagai Kaisar Agung Star Boundary, Yang Kai juga seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6, jadi tidak ada yang bisa meremehkannya. Setelah menolak tawaran Langya Paradise untuk membiarkannya tinggal sebagai tamu, Yang Kai dan kakak senior Jin berangkat lagi. Setelah beberapa tahun lagi, di kuil semesta kelima, setelah serangkaian percobaan dan memastikan bahwa formasi alam semesta telah diperbaiki, kakak senior Jin dengan sungguh-sungguh mengeluarkan token emas dan menyerahkannya kepada Yang Kai. Yang Kai mengangkat alisnya saat dia menerima token emas dan menemukan bahwa itu cukup berat. Di depan, ada kata besar,
Tapi di belakang, ada kata, alam semesta. Yang Kai tidak tahu untuk apa token itu. 4633. Ini adalah token semesta, itu ditempa khusus oleh beberapa master sekte untukmu. Suster senior Jin menjelaskan, membawa token ini ke kuil semesta sama dengan kedatangan master sekte dari berbagai paradise dan cave heaven. Petik 2. Apakah ini hadiah? Yang Kai mengangkat alisnya sedikit. Dia telah menghabiskan hampir 20 tahun memperbaiki 5 kuil semesta, yang dapat dianggap sebagai berkah bagi 5 pihak. Master sekte ini terlalu pelit, pada akhirnya mereka hanya memberinya token semesta tanpa manfaat praktis. Kakak senior Jin menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan hadiah. Master sekte berharap bahwa ketika Anda memiliki kesempatan untuk mengunjungi berbagai kuil semesta di masa depan, Anda juga dapat memeriksa formasi alam semesta. Jika ada yang salah, saya harap Anda bisa menebusnya. Petik 2. Yang Kai tidak bisa menahan tawa, rencana master sekte cukup bagus, mereka memperlakukan saya seperti pekerja bebas. Petik 2. Kakak senior Jin tersenyum dan berkata, jika kamu menolak, aku akan mengambil kembali token semesta. Yang Kai menyimpan token semesta dan berkata, lupakan saja, karena itu dibuat khusus untukku, aku akan menyimpannya. Petik 2. Kakak senior Jin mengangguk ringan, kamu akan mengurus urusan kuil semesta. Saya harus kembali untuk melapor ke Great Battle Heaven, selamat tinggal. Petik 2. Mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi dengan sangat riang. Melihat sosoknya yang pergi, Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Tidak peduli apa, mereka telah bersama selama hampir 20 tahun, namun dia pergi tanpa ragu sedikit pun. Temperamen kakak senior Jin ini benar-benar berpikiran terbuka. 3000 dunia sangat luas, dan tidak diketahui apakah mereka akan bertemu lagi. Masalah dengan kuil semesta adalah kejutan yang tidak disengaja, dan Yang Kai tidak menyangka bahwa dia akan ditunda untuk waktu yang lama. Ketika dia memutuskan untuk berjalan-jalan, niat awalnya adalah untuk menangani beberapa hal, tetapi selain pergi ke Langya Paradise di sepanjang jalan, dia tidak berurusan dengan hal lain. Bahkan ketika dia pergi ke Langya Paradise, dia tidak melihat Roxy, jadi dia merasa agak menyesal. Untungnya, sebelum dia pergi, dia telah memberitahu Hua Qingxi bahwa dia akan kembali dalam 100 tahun, jadi bahkan jika dia tidak menunjukkan dirinya untuk waktu yang lama, seharusnya tidak ada masalah dengan Star Boundary dan Tanah Void. Mengambil bagan semesta, Yang Kai memeriksa rutenya dan setelah menentukan posisinya saat ini, dia dengan cepat menghilang. Beberapa bulan kemudian, di wilayah hitam, Yang Kai muncul. Luan Baifeng secara pribadi keluar untuk menyambutnya. Wanita ini, penguasa penjara hitam dan sipir yang ditunjuk sendiri, telah kembali ke penjara hitam setelah membantu Yang Kai dalam menyiapkan beberapa arai luar angkasa di wilayah High Heaven. Bersamanya ada sekitar 100 tawanan Open Heaven Stage dari Heavenly Sword Union. Meskipun tidak banyak dari mereka, nilai mereka tidak rendah, dan ada banyak tawanan Orde keempat dan kelima. Harus diketahui bahwa selama pertempuran besar di wilayah High Heaven, apakah itu Serikat Pedang Surgawi atau para kultivator tahap Open Heaven di Tanah Void, semuanya telah menderita banyak korban. Mereka yang bisa selamat dari pertempuran kejam itu tentu saja bukan orang biasa. Jika ada kekuatan lain yang telah mendapatkan 100 tawanan, akan sulit untuk menghadapi mereka, tetapi jika orang-orang ini jatuh ke tangan Luan Baifeng, mereka akan sangat berguna. Untuk menambang batu hitam di penjara hitam, seseorang membutuhkan budak penambangan. Lingkungan di sini sangat keras, dan semakin dalam, semakin mereka akan terkorosi oleh aura tak terlihat. Fondasi alam semesta kecil terus-menerus bocor, dan jika ini terus berlanjut, satu fondasi pasti akan runtuh dan satu kultivasi akan lumpuh. Akibatnya, budak tambang yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal di penjara hitam. Di luar istana, Luan Baifeng memandang Yang Kai dengan ketidakpuasan, kemana saja kamu selama ini? Saya mengatakan kepada Xin Peng untuk pergi ke Star Boundary untuk menemukan Anda, tetapi Anda benar-benar menghilang. Menurut kesepakatan antara dia dan Yang Kai, lebih dari 10 tahun yang lalu, Yang Kai seharusnya datang ke wilayah hitam, tetapi sayangnya, tidak ada berita tentang dia. Dia telah meminta Xin Peng untuk pergi ke Star Boundary untuk menyelidiki, tetapi tidak ada berita. Bahkan Hua Qingxi tidak tahu kemana Yang Kai pergi. Jika bukan karena hubungan daftar loyalitas, Luan Baifeng akan mengira Yang Kai telah meninggal di suatu tempat. Sesuatu muncul, jawab Yang Kai dengan santai, aku datang ke sini sekarang. Petik 2. Luan Baifeng memutar matanya ke arahnya, apakah kamu ingin beristirahat sebentar sebelum melakukan sesuatu? Tidak perlu, tidak ada waktu untuk kalah, ayo bertindak sekarang. Yang Kai melambaikan tangannya.
Memang benar bahwa lingkungan penjara hitam itu keras, tetapi tempat ini sangat kaya akan sumber daya. Tanah Void di bawah komando Yang Kai sekarang memiliki dua kota bintang Void dan kota bintang langit tinggi. Yang pertama adalah kota bintang besar yang sebanding dengan berbagai Cave Haven dan Paradise, sedangkan yang terakhir adalah kota bintang super yang belum pernah terlihat sebelumnya. Popularitasnya sangat tinggi, dan bahkan mendominasi domain besar baru. Kekayaannya jauh lebih besar dari negara miskin sebelumnya. Dua kota bintang dan domain besar yang baru dapat dikatakan sebagai harta karun, menyediakan aliran sumber daya yang stabil, cukup untuk tanah Void dan istana High Heaven untuk berkultivasi secara normal. Namun, sumber daya atribut Yin yang di atas kelas 6 selalu pendek. Mengesampingkan fakta bahwa sulit untuk menemukan sumber daya atribut Yin yang di atas kelas 6 di dua kota bintang, bahkan di domain besar yang baru, jumlahnya tidak banyak. Di sisi lain, bintang mineral di kedalaman penjara hitam memiliki peluang lebih tinggi untuk menghasilkan sumber daya atribut Yin yang di atas kelas 6. Sekarang pohon dunia telah memberi umpan balik energi ke Star Boundary, istana High Heaven berada dalam posisi yang menguntungkan. Di masa depan, pasti akan ada banyak talenta, dan di masa depan, mungkin ada banyak bibit bagus yang bisa langsung maju ke Orde ke-6. Terobosan orang-orang ini semuanya membutuhkan sumber daya kelas 6. Yang Kai masih ingat betapa sulitnya bagi Kaisar Agung untuk berkultivasi. Pada saat itu, untuk menemukan sumber daya atribut Yin yang kelas 6, dia telah mengeluarkan banyak usaha, tetapi pada akhirnya, dia hanya berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan di wilayah hitam ini. Untuk jangka panjang, Yang Kai tidak punya pilihan selain membuat rencana lebih awal, jangan sampai dia harus meminta bantuan lagi. Berbicara tentang sumber daya kelas 6, Yang Kai tidak bisa tidak memikirkan sumber daya yang diberikan oleh berbagai Cave Haven dan Paradise ke istana High Heaven. Ketika pertemuan High Rank Open Heaven diadakan, semua orang sepakat bahwa setiap 100 tahun, setiap keluarga dapat menerima 5 murid dari Star Boundary. Sebagai imbalannya, mereka akan memberikan 5 sumber daya kelas 6 ke wilayah High Heaven atau materi yang setara. Pada saat itu, Yang Kai juga telah mempertimbangkan kelangkaan sumber daya yang tersedia di atribut Yin yang kelas 6, jadi bahkan jika Paradise dan Cave Haven itu memiliki sumber daya yang cukup, mereka mungkin tidak mau mengeluarkannya. Siapa yang mengira bahwa pada akhirnya, Cave Haven dan Paradise tidak akan mengeluarkannya. Istana High Heaven, di sisi lain, telah mengumpulkan beberapa sumber daya emas, kayu, air, api, dan bumi, tetapi tidak satupun dari mereka berasal dari atribut Yin Yang. Semuanya telah diubah menjadi bahan kelas 5 yang setara, dan beberapa bahkan kelas 4. Itu benar-benar menyebalkan. Meskipun dia marah, Yang Kai tahu bahwa tidak heran jika Cave Haven Paradise ini sangat pelit. Ketika datang ke sumber daya dari atribut Yin yang kelas 6, berbagai Cave Haven dan Paradise digunakan sebagai sumber daya strategis dan jarang digunakan. Jika Voidland dan High Heaven Palace ingin menjadi lebih kuat, jika mereka ingin berdiri bahu-membahu dengan berbagai Cave Haven Paradise, sumber daya dan bakat perlu disimpan berdampingan. Adapun penjara hitam, itu adalah tempat yang sangat diharapkan oleh Yang Kai. Di masa depan, sebagian besar sumber daya Yin yang kelas 6 yang dibutuhkan oleh Voidland dan High Heaven Palace mungkin berasal dari tempat ini. Ini adalah arai Void yang telah saya bangun selama bertahun-tahun. Lihatlah dan lihat apakah ada kekurangan. Lagi pula, saya tidak tahu apa-apa tentang Dao of Space. Luan Baifeng mengangkat tangannya dan melemparkan batu giok ke Yang Kai. Yang Kai mengambilnya dan memeriksanya dengan Divine Sense-nya, mengangguk dari waktu ke waktu. Void Array ini jelas dibangun dari Space Array, tetapi jauh lebih besar dan lebih rumit. Ketika Su Linggong meminta Yang Kai untuk mengatur beberapa Space Array, Luan Baifeng juga membantunya. Pemahaman wanita ini tentang Dao Array sangat tajam, dan Yang Kai hanya membawanya beberapa kali untuk mengaturnya, tetapi dia sudah memahami sebagian besar dari mereka dan bahkan dapat menarik kesimpulan dari mereka. Yang Kai belum pernah melihat orang dengan bakat seperti itu di Dao of Arise sebelumnya. Bahkan Grandmaster tak terukur yang telah mendirikan formasi 9 lapisan surga mungkin lebih rendah dari Luan Baifeng. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak memahami hukum luar angkasa, Luan Baifeng dapat membuat arai luar angkasa sendiri. Setelah penyelidikan singkat, Yang Kai mengangguk, tidak ada masalah besar. Saya telah menandai beberapa area yang perlu dimodifikasi, jadi mari kita bahas bersama. Menggiling kapak tidak akan menunda pemotongan kayu bakar, jadi belum terlambat untuk memindahkan bintang mineral. Petik 2. Anda adalah bosnya, Anda memiliki keputusan akhir, kata Luan Baifeng acuh tak acuh. Mereka berdua duduk di tanah dan menggunakan tangan mereka sebagai kuas untuk menulis di tanah, sesekali bertukar beberapa kata.
Selama hampir 20 tahun, Yang Kai telah menghabiskan waktunya di kuil semesta, mengalami misteri formasi alam semesta, memahami kebijaksanaan orang-orang kuno, dan merenungkan apa yang telah dia pelajari. Formasi semesta dan arai luar angkasa keduanya dari jenis yang sama, jadi tentu saja ada sesuatu untuk dipelajari. Segera, ide asli Luan Baifeng benar-benar berubah, tapi dia tidak terganggu, malah dengan bersemangat menyerap esensi dari Void Array ini. Setelah sebulan, Yang Kai menghela nafas panjang dan berdiri, itu saja, tidak ada cara untuk mengubahnya lagi. Luan Baifeng menggosok alisnya dan melirik Yang Kai, kamu memiliki beberapa bakat di arai Dao. Petik 2. Yang Kai tersenyum, saya hanya tahu sedikit tentang arai luar angkasa, tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang arai lainnya. Luan Baifeng tidak mau repot menyanjungnya dan bertanya, jika tidak ada masalah, saya akan memanggil seseorang. Petik 2. Yang Kai mengangguk. Sesaat kemudian, beberapa ratus Master Open Heaven State tiba di bawah pimpinan Xin Peng. Ketika sekitar 100 orang di depan melihat Yang Kai, ekspresi mereka menjadi rumit. Ada yang takut, ada yang marah, dan ada yang dipenuhi dengan kebencian. Ratusan orang ini adalah tawanan Serikat Pedang Surgawi yang dibawa Luan Baifeng kembali dari wilayah High Heaven. Namun, beberapa tahun terakhir ini tampaknya tidak terlalu baik. Semua aura mereka lemah, dan meskipun beberapa dari mereka memelototi Yang Kai, mereka tidak memiliki banyak aura yang mengesankan dan malah tampak seperti kucing sakit yang mencoba menggertak. Xin Peng menyapa tuan dan sipir penjara. Xin Peng berlari dengan senyum menyanjung di wajahnya. Orang ini juga telah meninggalkan namanya di daftar loyalitas. Meskipun dia tidak memiliki banyak tulang punggung, dia masih seorang kultivator tahap Open Heaven Orde kelima, jadi kekuatannya tidak terlalu lemah. Luan Baifeng mengulurkan tangannya dan meraih seorang pria parubaya yang memelototi Yang Kai, meraih lehernya dan mengedarkan kekuatan dunianya saat dia mencibir, sepertinya kamu masih belum tahu identitasmu sendiri. Tidak peduli siapa Anda di masa lalu, di wilayah hitam ini, Anda adalah budak saya yang paling rendah. Ratu ini ingin kamu hidup, kamu akan hidup, jika ratu ini ingin kamu mati, kamu akan mati. Pria itu bisa melihat Yang Kai dengan marah, tapi dia jelas sangat takut pada Luan Baifeng. Tidak diketahui pengalaman seperti apa yang dia miliki selama bertahun-tahun, tetapi sekarang dia ditahan di leher di udara, wajahnya dipenuhi kepanikan dan penindasan kultivasinya membuatnya tidak mungkin untuk melawan. Seorang budak tambang harus bertindak seperti budak tambang. Jika ada yang berani bertindak lancang di masa depan, ini akan menjadi nasib mereka. Begitu dia selesai berbicara, dia mengerahkan beberapa kekuatan di tangannya dan pria parubaya yang dia pegang meledak menjadi awan kabut darah saat pasukan dunia menghilang dengan liar. 4634. Membunuh kultivator tahap Open Heaven Orde kelima ini semudah menghancurkan seekor semut. Meskipun mereka terbiasa melihat kekejaman wanita ini, banyak dari budak tambang tidak bisa menahan gemetar ketakutan, takut bahwa mereka akan terlibat. Wajah Yang Kai tanpa ekspresi, tidak menunjukkan simpati sama sekali. Pemenangnya adalah raja sementara yang kalah di fitnah. Jika Voidland kalah dalam pertempuran itu, hasil dari ribuan kultivator Open Heaven State tidak akan lebih baik. Mulai, kata Yang Kai ringan. Luan Baifeng mengangguk dan mulai membuat pengaturan yang diperlukan. Alasan mengapa semua budak penambangan di penjara hitam berkumpul di sini adalah untuk memperbaiki beberapa bahan yang sangat penting, yang membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya. Ketika Luan Baifeng telah kembali ke wilayah hitam dari wilayah High Heaven, Yang Kai telah memberitahunya tentang salah satu idenya yang luar biasa. Karena kultivator Open Heaven State dapat menggunakan Space Array untuk melakukan perjalanan melalui kekosongan, bukan tidak mungkin bintang mineral di kedalaman Black Territory bergerak dengan cara ini. Tentu saja, jika dia ingin memindahkan bintang mineral, jumlah Space Array yang dia butuhkan secara alami sangat besar. Terakhir kali Yang Kai memindahkan bintang mineral, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendorongnya kembali. Tidak hanya membutuhkan banyak waktu dan usaha, tetapi dia juga harus terus-menerus mengubah arah dan mengontrol kecepatannya, membuatnya sangat merepotkan. Jika dia secara tidak sengaja bertabrakan dengan bintang mineral lain, dia bahkan mungkin gagal. Namun, jika dia bisa menggunakan Space Dao untuk secara langsung memindahkan kembali mineral ore, itu akan jauh lebih mudah. Namun, jika mereka ingin mencapai langkah ini, mereka perlu menginvestasikan banyak upaya pada tahap awal, tetapi seperti yang dikatakan Yang Kai, ketika datang untuk memindahkan bintang mineral, mengasah bilah tidak akan menunda pemotongan kayu bakar. Jika rencana mereka benar-benar dapat dilaksanakan, efisiensi penambangan batu hitam pasti akan meningkat 1 juta kali lipat, dan di masa depan, sumber daya atribut Yin yang dari kelas 6 dan di atasnya juga akan sangat terjamin.
Luan Baifeng telah menghabiskan 20 tahun terakhir di wilayah hitam membangun Void Array sampai Yang Kai datang dan menggunakan pencapaiannya di Dao of Space untuk menyelesaikannya. Bintang mineral di wilayah hitam bervariasi dalam ukuran, sehingga arai roh yang mereka susun tidak boleh terlalu kaku dan perlu disesuaikan. Menggunakan ini sebagai fondasi, Yang Kai dan Luan Baifeng menggabungkan semua upaya mereka dan memadatkan esensi Space Dao dan arai Dao. Itu adalah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama 3 tahun berikutnya, di istana luar wilayah hitam, ratusan kultivator Open Heaven Stage sibuk. Para kultivator Open Heaven Stage ini memiliki semua jenis bakat, seperti mereka yang mahir dalam artifak refining. Orang-orang ini sering dipercayakan dengan tugas-tugas penting oleh Luan Baifeng, sementara yang lain yang tidak memiliki kemampuan apapun tetapi hanya tahu bagaimana menggunakan kekerasan hanya bertindak sebagai asisten. Yang Kai bertugas mengawasi operasi dan bertanggung jawab untuk memeriksa prosedur untuk menebus kesalahan. 3 tahun kemudian, 16 alat berat muncul, dibagi menjadi 2 set, 1 set menjadi 8 bagian, 1 untuk yin dan 1 untuk yang, seperti cermin. Akibatnya, Yang Kai menamai kedua artefak ini sebagai cermin Void Yin Yang. Masing-masing artefak ini adalah susunan disk yang telah disempurnakan dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Jika diubah menjadi pil Open Heaven, masing-masing artefak ini bernilai 3 miliar pil Open Heaven. Jika bukan karena fakta bahwa Yang Kai sekarang memiliki 2 kota bintang dan domain besar baru, dan telah membawa sejumlah besar sumber daya bersamanya sebelum berangkat, dia benar-benar tidak akan berani bermain seperti ini. Satu artefak disk array bernilai 3 miliar, jadi 16 di antaranya akan bernilai 480 miliar. Jumlah yang mengerikan seperti itu sudah cukup untuk membeli ratusan sumber daya kelas 7, cukup untuk membuat kekuatan kelas 2 mengosongkan kantong mereka. Perbekalan yang dibawa oleh Yang Kai sebelum berangkat telah habis lebih dari setengahnya dalam sekejap, membuatnya sangat kesakitan. Jika masalah ini berhasil, tentu saja itu akan menjadi keuntungan besar, tetapi jika gagal, itu akan menjadi kerugian besar bagi keluarganya. Bahkan dengan kekayaan Yang Kai saat ini, setelah dia selesai menempat total 16 susunan disk untuk cermin Void Yin Yang, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas. Yang Kai memberi Luan Baifeng 1 set cermin Void Yin Yang, sementara dia mengambil set lainnya. Mengambil napas dalam-dalam, Yang Kai melihat ke kedalaman wilayah hitam dan berkata, "Tunggu berita saya." Petik 2. Luan Baifeng juga mengangguk dengan gugup, tapi dia juga dipenuhi dengan antisipasi. Karena artefak ilahi seperti itu berasal dari tangannya sendiri, Luan Baifeng secara alami ingin tahu apakah itu akan berguna baginya. Meskipun mereka berdua sudah mengujinya dan memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan itu masih percobaan kecil. Jika mereka benar-benar ingin memindahkan bintang mineral sebesar itu, tidak ada yang bisa menjamin apapun. Ini bukan pertama kalinya Yang Kai pergi ke kedalaman wilayah hitam, dan aura aneh yang merasuki area itu perlahan mengikis fondasi alam semesta kecil. Namun, dengan Yang Kai Towering Evergreen, dia mampu melawan untuk sementara waktu, memungkinkan dia untuk mencapai tempat di mana orang biasa tidak bisa. Setelah lebih dari 10 hari, Yang Kai merasa telah mencapai batasnya. Jika dia terus maju, bahkan teknik rahasia Evergreen yang menjulang akan sulit untuk menahan aura aneh ini. Setelah menemukan bintang mineral, Yang Kai segera mulai mengaturnya. 8 arai cakram cermin Void yang dia bawa dibawa keluar dan diatur di luar bintang mineral. Yang Kai duduk dan mengganti segel tangannya. Saat hukum luar angkasa melonjak, dia berteriak, "Bangkit!" Saat arai disk ke-8 Void yang mirror berdengung dan bergetar, sinar cahaya melesat keluar dari arai dan terhubung satu sama lain. Dalam sekejap mata, 8 cakram arai Void yang mirror terhubung di kepala dan ekor. Dari ketinggian di langit, orang dapat dengan jelas melihat bahwa 8 cakram susunan ini telah membentuk sangkar persegi, dan di dalam sangkar ini adalah bintang mineral yang dipilih Yang Kai sebagai targetnya. Adapun 8 arai disk yang terhubung satu sama lain, mereka membentuk arai prinsip Void yang sangat besar. Pada saat yang sama, dalam kehampaan di luar wilayah hitam, Luan Baifeng menunggu dengan napas tertahan. 8 susunan cermin Void Yin dikendalikan oleh 8 tahap Open Heaven Orde kelima, dan mereka juga diatur menurut 8 trigram. Pada saat tertentu, 8 arai dari Void Yin Mirror mulai bersenandung dan bergetar. Saat sinar cahaya melintas, proyeksi besar muncul di cermin Void Yin. Ini adalah proyeksi bintang mineral yang dipilih Yang Kai sebagai targetnya. Ukurannya persis sama, tapi itu bukan benda nyata. Luan Baifeng mengangkat alisnya dan berteriak, "Ikuti rencananya."
Tahap Open Heaven Orde kelima yang mengendalikan 8 array disk tidak berani lalai karena mereka dengan cepat mengedarkan kekuatan mereka untuk memindahkan array disk dan menempatkannya di posisi yang sesuai. Setiap array sangat selaras dengan situasi di Void yang Mirror. Di kedalaman wilayah hitam, tatapan Yang Kai sangat dalam, seolah-olah dia bisa melihat menembus penghalang ruang dan melihat situasi Luan Baifeng. Segel tangan di tangannya berubah lagi saat dia berteriak, terima. Di bawah turbulensi hukum luar angkasa, cermin Yin Yang dan 16 array disk mulai berkedip seolah-olah mereka bisa menghilang kapan saja. Yang Kai mengulurkan tangannya, ekspresinya benar-benar serius saat dia perlahan membalik telapak tangannya dan berteriak, transfer. Semburan energi yang hebat meledak dan 8 disk yang berkedip menjadi stabil, tidak lagi bergetar. Adapun bintang mineral yang telah terperangkap di dalam sangkar yang dibuat oleh 8 susunan cakram, tiba-tiba menghilang. Di luar wilayah hitam, Luan Baifeng menatap kosong pada bintang mineral raksasa yang tiba-tiba muncul di langit. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya, ketika dia melihat adegan ini dengan matanya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, berhasil. Petik 2. Dengan cermin Void Yin yang sebagai panduan, Yang Kai sebenarnya telah memindahkan bintang mineral besar ke tempat ini. Prestasi luar biasa seperti itu benar-benar mencengangkan. Berdiri di sampingnya, Xin Peng mau tidak mau menelan ludahnya saat dia menatap bintang mineral yang tiba-tiba muncul dan bertanya secara naluriah, bagaimana Anda melakukannya? Petik 2. Meskipun dia juga seorang kultivator tahap Open Heaven Orde kelima dan penglihatannya tidak rendah, adegan ini masih terlalu aneh. Jika seseorang memberitahunya sebelum hari ini bahwa bintang mineral sebesar itu dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam sekejap, Xin Peng pasti tidak akan mempercayainya. Bahkan tahap Open Heaven Orde ke-9 yang legendaris tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Tapi itu terjadi tepat di depan matanya. Luan Baifeng tersenyum, jelas dalam suasana hati yang baik saat dia menjelaskan, orang itu menamai benda yang dia tempa selama beberapa tahun terakhir ini sebagai cermin Void Yin Yang. Nama itu cukup pas. Di sisinya adalah cermin Yang, sedangkan di sisi kita adalah cermin Yin. Dengan kemampuan luar angkasa, begitu dia membalikkan cermin, benda di sana secara alami akan pindah ke pihak kita. Petik 2. Xin Peng mendengarkan dengan linglung, jelas tidak mengerti. Luan Baifeng tertawa kecil, ini seperti punggung tanganmu, jika kamu mengambil sesuatu di telapak tanganmu, tidak bisakah kamu membalikkannya? Petik 2. Xin Peng berkata dengan nada menyanjung, Tuan dan sipir sama-sama bijaksana, Xin Peng tidak bisa menandingi mereka. Tetapi menurut apa yang dikatakan sipir, apa yang kita miliki di sini sekarang adalah 8 disk array dari yang mirror yang Tuan ambil. Petik 2. Luan Baifeng tersenyum ringan, tidak terlalu bodoh. Cermin memiliki 2 sisi yin dan yang, 2 set 8 array disk, yang terutama digunakan untuk penentuan posisi. Ketika mereka digunakan bersama, mereka tidak hanya memindahkan bintang mineral, tetapi cermin yin dan cermin yang juga bertukar posisi. Yang Kai telah membawa cermin Void yang bersamanya sebelumnya, meninggalkan cermin Yin, tetapi sekarang dia memiliki cermin Yin. Luan Baifeng terdiam sejenak, meskipun dia tidak mau dipaksa untuk menandatangani daftar loyalitas saat itu, dari kelihatannya sekarang, kebijaksanaan orang itu jauh melampaui dirinya sendiri. Bekerja di bawah orang seperti itu tidak terlalu buruk. Selain itu, kecerdikan konsep Void Yin yang mirror juga luar biasa. Yang diberikan Luan Baifeng kepada Yang Kai 3 tahun lalu hanyalah peta sederhana dari Void Array. Jika itu benar-benar seperti yang dia rencanakan, itu pasti akan efektif, tetapi itu tidak akan begitu nyaman. Cermin Void Yin yang dapat disesuaikan sesuka hati, menciptakan sangkar yang paling cocok untuk menyelubungi mineral star. Tidak diragukan lagi itu berkali-kali lebih baik daripada Void Array yang dia buat. Open Heaven Stage Orde kelima yang bertugas mengendalikan 8 susunan cakram masih linglung ketika Luan Baifeng berteriak, jangan hanya berdiri di sana, cepat dan bersiaplah, bintang mineral berikutnya akan segera tiba. Petik 2. Mendengar ini, 8 dari mereka dengan cepat mengeluarkan susunan disk masing-masing dan terbang ke ruang kosong lain untuk membentuk formasi. Dalam waktu kurang dari 10 hari, proyeksi besar lainnya muncul di 8 disk array Void yang mirror. Dengan pengalaman mereka sebelumnya, tanpa menunggu instruksi Luan Baifeng, mereka berdelapan mulai bergerak. Sesaat kemudian, saat cahaya dari susunan cakram berkembang, sebuah bintang penambangan yang tidak kalah dengan yang sebelumnya tiba-tiba diteleportasi. Pada bintang mineral pertama yang telah diteleportasi ke sini, ratusan budak penambangan telah menyerbu untuk menambang batu hitam. 4635. Hampir setiap 10 hari atau setengah bulan, bintang mineral yang awalnya terletak di kedalaman wilayah hitam akan diteleportasi ke pinggiran.
Dalam waktu kurang dari setahun, pinggiran yang semula luas dan kosong sekarang dipenuhi lebih dari 30 bintang mineral besar dan kecil. Jumlah seperti itu tidak berarti apa-apa bagi seluruh wilayah hitam. Namun, tidak ada yang berani meremehkan sumber daya yang dihasilkan oleh 30 atau lebih bintang penambangan ini. Mereka awalnya terletak jauh di dalam penjara hitam dan sulit untuk ditambang, sehingga bahkan Open Heaven Orde ke-6 tidak akan dapat mencapai tempat itu. Yang Kai, di sisi lain, menggunakan metode yang bagus untuk memindahkannya ke area yang aman. Terakhir kali, Yang Kai hanya membawa kembali setengah bintang mineral, tetapi budak dari wilayah hitam telah menambangnya selama beberapa tahun. Sekarang, 30-an bintang mineral ini sudah cukup untuk menambang selama 100 tahun. Jika bukan karena fakta bahwa cermin Void Yin yang menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menanggung beban, Yang Kai akan menteleportasi beberapa bintang mineral kembali. Namun, selama setahun terakhir, cermin Void Yin yang dia buat dengan tergesa-gesa harus menahan tekanan dari teleportasi ke bintang mineral besar. Beberapa dari 16 cakram arai telah retak, dan jika ini terus berlanjut, kemungkinan akan runtuh setiap saat. Hal-hal ini sangat berharga, dan salah satunya menghabiskan hampir 3 miliar pil Open Heaven, jadi Yang Kai tidak tega membiarkannya sia-sia. Meskipun dia agak tidak puas, Yang Kai hanya bisa kembali dari kedalaman wilayah hitam. Melihat 30 atau lebih bintang mineral raksasa memenuhi bidang penglihatannya, dan ratusan budak penambangan Open Heaven Stage yang ramai menjarah di bintang mineral pertama yang telah diteleportasi, Yang Kai cukup puas. Sumber daya mineral yang kamu kirim kembali semuanya sangat kaya, jadi sampai sekarang, ada lebih dari 30 set sumber daya kelas 6. Di antara mereka, ada 2 set elemen yang kelas 6, 3 set elemen yin, dan ratusan lainnya di bawah kelas 6, Luan Baifeng menemani Yang Kai untuk memeriksa bintang mineral pertama yang dia kirim kembali dan laporkan dengan santai. Yang Kai sedikit mengangguk, itu tidak sia-sia. Luan Baifeng tertawa kecil, meski begitu, aku khawatir akan memakan waktu setidaknya 20 tahun untuk menutup biaya cermin Void Yin Yang. Petik 2. Tidak masalah, selama aku bisa mendapatkannya. Sepanjang jalan, semua budak pertambangan membungkuk hormat kepada Yang Kai dan Luan Baifeng. Setengah hari kemudian, Yang Kai berhenti dan berkata, aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Ingatlah untuk mengirim bahan galian ke Voidland setiap 2 atau 3 tahun, akan ada orang di sana yang menerimamu. Mengerti. Luan Baifeng mengangguk dan meliriknya, mau kemana? Petik 2. Yang Kai merenung sejenak dan tidak mencoba menyembunyikan apapun. Pergi meminta master dunia lain untuk memurnikan sesuatu dan kemudian pergi ke surga yang hancur. Jika ada yang bertanya tentang itu di Voidland, beritahu mereka. Petik 2. Surga yang hancur bukanlah tempat yang baik, jangan mati di luar dan libatkan aku. Luan Baifeng sedikit mengernyit. Yang Kai terkekeh dan melangkah maju, sosoknya dengan cepat memudar. Dari 3000 dunia, domain besar seperti bidak catur, dan setiap domain besar pada dasarnya dinamai salah satu kekuatan paling kuat, dengan pengecualian beberapa domain yang tidak disebutkan namanya. Namun, setiap kekuatan memiliki kehormatan dan kemuliaan sendiri, seperti kelahiran dan kematian seseorang. Hari ini, domain besar ini dihormati oleh kekuatan ini, jadi mungkin nama ini akan menjadi nama lain ketika kekuatan terkuat dihancurkan besok. Seperti Voidland yang menggantikan Seven Skillful Land, Seven Skillful Territory telah menjadi Void Territory. Dengan demikian, tanda-tanda pada bagan semesta terbaru telah diubah, dan bagan semesta yang lama juga dapat diubah oleh pemiliknya. Namun, selalu ada pengecualian. Di wilayah evolusi hebat, kekuatan terkuat seharusnya adalah gedung bela diri surgawi. Kekuatan ini jauh lebih kuat daripada 7 tanah terampil sebelumnya karena bangunan bela diri surgawi memiliki master tahap Open Heaven tingkat ke-6. Berbicara secara logis, domain besar di mana bangunan bela diri surgawi berada seharusnya disebut wilayah bela diri surga, tetapi sejak zaman kuno, tanda-tanda domain besar ini tidak pernah berubah, dan itu selalu menjadi wilayah evolusi hebat. Gedung bela diri surgawi secara alami tidak mau melakukannya. Menggunakan nama sekte mereka sendiri untuk menjadi Great Domain adalah cara yang baik untuk menyebarkan reputasi mereka. Meskipun gedung bela diri surgawi tidak buruk, itu bukan apa-apa di depan raksasa sejati. Jarang bagi mereka untuk memiliki kesempatan seperti itu untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Karena itu, para kultivator bangunan bela diri surgawi telah datang ke bengkel berkali-kali untuk berdebat, berharap bahwa ketika bengkel menyempurnakan bagan alam semesta, mereka akan dapat mengubah wilayah evolusi besar menjadi bangunan bela diri surgawi.
Bagan alam semesta dari seluruh 3.000 dunia disempurnakan oleh bengkel 4 laut, dan master di baliknya adalah salah satu dari 36 gua surga. Itu dibagi menjadi berbagai kota bintang, dan bahkan kota bintang void dan kota bintang langit tinggi yang baru dibangun memiliki jejaknya. Lagi pula, bepergian melalui 3.000 dunia tanpa bagan alam semesta terlalu merepotkan, jadi pada dasarnya, selama ada kondisi seperti itu, setiap kultivator akan membeli satu atau lebih bagan alam semesta, dan bengkel 4 laut mengandalkan ini untuk mendapatkan banyak uang. Tidak sulit untuk memasuki gerbang utama Forseas Workshop. Bagaimanapun, itu terbuka untuk bisnis dan gedung bela diri surgawi telah mengunjungi bengkel 4 lautan berkali-kali, tetapi pada setiap kumpulan bagan semesta yang baru disempurnakan, wilayah evolusi besar masih merupakan wilayah evolusi besar dan tidak pernah berubah. Ini membuat orang-orang dari gedung bela diri surgawi sangat marah. Sayangnya, tinju mereka tidak sekeras tinju pihak lain, jadi mereka hanya bisa mencubit hidung mereka dan menerimanya. Namun, mereka benar-benar tidak mengerti mengapa, tidak ada kekuatan di wilayah evolusi besar yang ada hubungannya dengan nama evolusi besar. Beberapa ratus tahun yang lalu, gedung bela diri surgawi hampir mengubah namanya menjadi sekte evolusi besar agar sesuai dengan nama wilayah evolusi besar. Namun, mereka tidak berani mengecewakan kerja keras nenek moyang mereka dan tidak mudah mengubah nama sekte mereka. Namun, dengan mendirikan cabang gedung bela diri surgawi yang disebut cabang evolusi hebat, itu bisa dianggap sebagai perjuangan diam-diam melawan bengkel 4 lautan. Meskipun cabang evolusi besar didirikan, itu masih dalam keadaan setengah mati. Gedung bela diri surgawi telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya, tetapi hanya berhasil mengolah beberapa tahap Open Heaven Orde kelima. Beberapa sesepuh yang memiliki harapan tinggi untuk cabang evolusi besar juga secara bertahap kehilangan minat. Yang Kai melakukan perjalanan dari wilayah hitam sampai ke wilayah evolusi besar, mengikuti rute yang dia ingat, sampai dia tiba di kekosongan. Dia telah datang ke sini sekali sebelumnya, tetapi pada saat itu, pemiliklah yang memimpin. Kali ini, dia datang ke sini sendirian, jadi dia tidak boleh salah. Memasang wajah serius, Yang Kai membungkuk dan menangkupkan tinjunya. Yang Kai dari Voidland telah datang untuk memberi hormat kepada senior. Maafkan aku karena mengganggumu. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, kehampaan menjadi sunyi. Yang Kai menunggu dengan tenang. Setelah setengah dupa waktu, masih tidak ada gerakan, 2 jam masih tidak ada gerakan, dan sehari kemudian masih tidak ada gerakan. Yang Kai tersenyum pahit. Meskipun dia telah mengalami kemarahan senior ini terakhir kali dia datang ke sini dengan pemilik, dia masih merasa bahwa dia akan ditolak masuk kali ini, tetapi ketika dia melakukannya, dia tidak bisa menahan perasaan agak tertekan. Ini sudah diduga, jadi Yang Kai tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya duduk bersila di kehampaan. Selama dia tulus, dia pasti akan bertemu dengan Grandmaster pemurnian artefak ini. Istana Pedang Surgawi Serikat Pedang Surgawi benar-benar patut ditiru. Itu memiliki kemampuan ofensif dan defensif dan bahkan bisa berfungsi sebagai artefak terbang. Itu hanyalah benteng bergerak. Jika bukan karena dia meminjam kekuatan dunia Starboundary untuk sementara menerobos ke tahap Open Heaven Orde ke-7 dan menggunakan ribuan tahap Open Heaven untuk membombardir Istana Pedang Surgawi, tidak mungkin menghentikan kemajuan artefak istana ini. Begitu Istana Pedang Surgawi didorong ke Starboundary, situasinya akan segera berbalik dan Zuo Quanhui tidak akan terkalahkan. Untungnya, Istana Pedang Surgawi telah dibombardir oleh Yang Kai dari jarak 500.000 kilometer. Dapat dikatakan bahwa Zuo Quanhui hanya selangkah lagi menuju kesuksesan. Pada saat itu, Yang Kai telah memutuskan bahwa jika ada kesempatan di masa depan, dia pasti akan memurnikan artefak istana milik Voidland. Di masa depan, jika dia menghadapi sesuatu seperti Istana Pedang Surgawi, bahkan jika dia tidak memanfaatkannya, dia tidak akan dirugikan. Ketika dia bernegosiasi dengan berbagai Cave Heaven dan Paradise di Starboundary, Yang Kai secara pribadi mencari beberapa Master Open Heaven tingkat tinggi untuk mendiskusikan apakah mereka dapat melangkah maju dan meminta masing-masing Grandmaster pemurnian artefak untuk membantu Voidland menempa artefak istana. Tentu saja, Voidland pasti tidak akan kekurangan material dan remunerasi, bahkan membebaskan mereka dari membayar 5 set sumber daya kelas 6. Tanpa kecuali, semuanya ditolak. Hong Xiangling, yang ingin menikahi muridnya dengan Yang Kai, memberitahu Yang Kai tentang betapa sulitnya membangun hal semacam ini dan berapa banyak tenaga kerja dan usaha yang diperlukan. Meskipun berbagai Cave Heaven Paradise memiliki kemampuan untuk memperbaikinya, mereka semua disempurnakan untuk keluarga mereka sendiri. Jika keluarga mereka sendiri tidak dapat memenuhi permintaan, bagaimana mereka bisa bekerja untuk orang lain? Tidak peduli berapa banyak Yang Kai tawarkan, itu tidak berguna.
Setelah bertanya pada Su Linggong juga berkata demikian. Yang Kai hanya bisa menyerah dan fokus pada Grandmaster yang merepotkan ini. Yang Kai masih mengingat Grandmaster pemurnian artefak ini dengan sangat jelas. Untuk mengatur formasi 9 lapisan surga, dia kekurangan beberapa artefak arai yang berfungsi sebagai mata arai, jadi pemilik secara pribadi membawanya ke sini dan telah menggunakan bantuan terakhirnya untuk mengundang Grandmaster pemurnian artefak ini. Sekarang, pedang surgawi eksekusi dan payung jaring surgawi yang telah ditempatkan di formasi 9 lapisan surga adalah karya Grandmaster ini. Pemilik pernah berkata bahwa Grandmaster yang merepotkan ini berasal dari Paradise dan Cave Heaven yang sangat kuno, tetapi Paradise dan Cave Heaven itu tidak ada lagi. Grandmaster yang merepotkan adalah satu-satunya anggota sekte yang masih hidup, tinggal sendirian di reruntuhan raksasa itu. Pada saat itu, Yang Kai hanya menjadi Kaisar Realm dan hanya memasuki 3000 dunia untuk waktu yang singkat, jadi dia tidak memiliki banyak pemahaman tentang luasnya alam semesta. Dia hanya terkejut bahwa bahkan kekuatan tertinggi seperti Cave Heaven Paradise dapat dihancurkan, tetapi sekarang dia memikirkannya, dia dapat menghargai banyak hal. Keterampilan pemurnian artefak dari Grandmaster yang bermasalah tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang Kai telah meminjam kekuatan Nine Layers Heaven Formation untuk mengaktifkan kekuatan Execution Heavenly Sword sebagai Emperor Realm untuk menaklukkan Union Master Kong Feng dari Heavenly Sword Union, menunjukkan betapa menakjubkannya Execution Heavenly Sword. Karena dia tidak bisa mengandalkan berbagai Cave Heaven dan Paradise, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Grandmaster yang menyusahkan. Karena Grandmaster yang merepotkan tidak menanggapi, Yang Kai mengambil keputusan dan duduk di kekosongan, dengan santai mengeluarkan salah satu arai disk yang sedikit rusak. Benda ini sebesar rumah, bukan karena Yang Kai tidak ingin memperbaikinya lebih kecil. Hanya saja dia tidak memiliki kemampuan untuk memperbaikinya lebih kecil. Dia tidak tahu bagaimana memperbaikinya sendiri, begitu pula Luan Baifeng. Beberapa Open Heaven Orde kelima hanya sedikit mahir, mampu bekerja sama untuk menciptakan cermin Void Yin yang sudah menjadi batasnya. Ini semua berkat fondasi Void Yin yang mirror, yang diukir dengan Void Array bukannya Yin yang mirror itu sendiri. Kalau tidak, akan sulit bagi wilayah hitam untuk menyelesaikan tugas mereka.